Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di Job Review ID untuk mereview pekerjaan-pekerjaan yang ada di Indonesia. Kali ini kita ada sebuah sumber yang sudah masuk ke email saya, yaitu dari Mas Agus yang pernah bekerja di bidang leasing. Leasing ini kantor ya yang bertugas untuk mengelola kredit kendaraan. Nah, kebetulan Mas Agus ini tidak menyebutkan di mana nama kantornya juga, ya hanya memberikan inisial yang akhirnya F yang artinya finance. Mari kita review sedikit tentang pekerjaan dari Mas Agus ini. Sebagaimana pada sektor swasta lainnya, bahwa tidak ada jabatan yang jelas di sektor swasta. Jadi sekalipun misalkan Anda menjabat sebagai account officer, surveyor, itu hanyalah nama ya. Jadi sekali lagi hanyalah nama. Ya, ini saya gambarkan ibarat kalau Anda bekerja di kantor swasta yang menengah ke bawah, ya Anda harus mau jadi semua gitu ya. Ya kalau awalnya jadi account officer, ya harus mau jadi debt collector, ya harus mau menjadi marketing juga. Nah, ini saya kebetulan dapat gambar juga dari Mas Agus ini pada waktu dia menjadi marketing ya, padahal pekerjaan atau posisi dia yang dia lamar adalah account officer sebagai analis kredit. Tapi ternyata dia juga dalam hal di realitanya ya dia juga sebagai surveyor dan juga sebagai penagih ya atau debt collector di leasingnya. Jadi kalau di sektor swasta itu ya tadi tidak ada yang jelas untuk posisi jabatan. Anda mungkin bisa lihat sebuah meme yang saya tampilkan, looking job in Indonesia and looking job in Amerika. Anda bisa lihat kalau di luar negeri ketika jabatannya hanya video editor, ya hanya video editor dan kemampuannya video editor itu. Tapi ketika Anda di Indonesia, ketika yang diminta jabatan ini, permintaannya banyak ya, macam-macam, bisa karate, bisa manggil jin dan sebagainya. Kembali lagi ke fokus. Nah, fokus pertanyaan pertama adalah apa sisi positif dari pekerjaan Mas Agus ini. Nah, ini terjawab. Yang pertama dari Mas Agus adalah upah minimum regional yang sesuai ya. Itu yang pertama. Di samping itu di leasing ini sebagian besar masih menerima pegawai tetap, yang artinya sebagian leasing yang lain masih bersifat kontrak. Mungkin di kantor Mas Agus ini sudah mau untuk membuka peluang sebagai pegawai tetap. Nah, di sisi lain itu ya, dengan beban pekerjaan yang luar biasa, ada bonus-bonus yang dapat dihasilkan untuk bisa dibawa pulang untuk melengkapi kebutuhan sehari-hari. Selain itu juga untuk kantornya Mas Agus ini karena sudah cukup lama ya, dia juga menyediakan fasilitas BPJS, baik itu BPJS kesehatan sesuai dengan kelasnya ya, maksimal kelas 2, dan BPJS ketenagakerjaan setelah paling tidak sekian tahun mengabdi di sana. Kemudian pertanyaan kedua terkait apa ya yang menjadi tren negatif dari pekerjaan Mas Agus. Yang pertama adalah dari sisi pekerjaan atau jabatan yang gak jelas tadi ya, dia bisa sewaktu-waktu menjadi pekerjaan yang lain. Itu yang pertama. Yang kedua, tekanannya sangat tinggi ya, terutama kebanyakan yang bekerja di bidang keuangan ya. Jadi kalau sudah ada tidak memenuhi target, pasti ada kata-kata kotor, bahkan mungkin terkadang ya semacam premanisme ya ketika apel pagi. Pernah juga ini Mas Agus di waktu apel pagi, sang bos pernah melempar komputer ya di depan banyak orang waktu itu. Kemudian waktu yang gak jelas juga.
Waktu yang nggak jelas ini seringkali disebut sebagai flexi time yang disalahartikan sehingga malah waktu itu seluruhnya menjadi kerja. Ya, jadi kerja pagi dan jam 10 malam terkadang Mas Agus ini masih ada closing di kantor, terutama untuk akhir bulan bisa sampai jam 12 malam. Dan yang ketiga, ya ini yang paling parah, di khusus di kantor Mas Agus itu tidak ada hari libur. Jadi hari Minggu itu masih masuk, saudara. Nah ini fatal ya. Fatalnya adalah kata Mas Agus, uang atau bonus yang sudah kita dapat ternyata untuk kesehatan kita, artinya untuk ketika sakit, masuk angin dan sebagainya. Jadi guyonan kerja tipes itu benar kata Mas Agus ya, bukan kerja kaya tapi kerja tipes gitu ya. Oke, lalu kesimpulannya ini dari Mas Agus, apakah worth it di sini? Mas Agus bilang tidak, terutama dari segi pengelolaan sumber daya manusia ya. Mas Agus pernah, ini ceritanya, hampir di semua leasing selalu menyita ijazah asli. Nah, ijazah asli ketika penandatangan kontrak di situ ada klausul kalau ijazah ketika rusak, hilang, semacam terbakar atau memang hancur, kantor hanya mampu mengganti sebanyak 500.000 dan kita dipaksa tanda tangan di situ. Ya, jadi berhati-hatinya di situ ya, teman-teman semua, untuk bisa melihat peluang pekerjaan. Jadi kalau Anda memang mau dan memang Anda mampu di sini, it's okay gitu ya. Hanya dibutuhkan kekuatan mental dan fisik di sini kata Mas Agus. Ya, terima kasih atas surat elektroniknya Mas Agus. Terima kasih. Jangan lupa klik and subscribe.